Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita masih berfokus kepada Injil Yohanes dan kita sudah tiba pada tanda yang kedua. Topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah merombak bait Allah, berdasarkan Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan 25. Yesus melakukan sebuah tindakan yang sangat kontroversial dengan mencoba membersihkan bait Allah dari orang-orang yang menjual dan membuat keramaian di sana. Apa pentingnya tindakan Yesus ini dan apa yang dikatakan tentang tindakannya ini dalam hal kemesiasannya? Kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong kita untuk lebih memahami seberapa signifikan tindakan Yesus ini yang menyatakan kemuliaannya. Dan kami mengajak saudara-saudara yang berada di rumah, sahabat-sahabat untuk bergabung bersama dengan kami, atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami kembali lagi telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Octavianus Hiborang, Magister Teologi, dan telah menikah dengan Ibu Lorraine Poneke, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, Shaun Hiborang dan Shun Hiborang. Pendeta Hiborang ditamatkan dari Universitas Kelabat, menamatkan pendidikan S1-nya pada tahun 2004. Lalu kemudian pada tahun 2022 menamatkan pendidikan Magister Teologi dari universitas yang sama. Telah melayani di dalam pelayanan sebagai gembala jemaat selama 18 tahun dan saat ini dipercayakan di Jemaat Setia Budi dan Jemaat Sidondo Kabupaten Sigi, Daerah Misi, Sulawesi Tengah. Dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan, ini akan sangat menolong kita untuk melihat topik yang sangat menarik ini dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Hiborang? Oh, puji Tuhan, luar biasa Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta boleh menyisihkan waktu untuk datang melayani bersama dengan kami di Cornelius Media. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita. Tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan sahabat-sahabat di rumah kita akan membaca kitab suci. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, kami kembali lagi datang di hadapan hadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami merindukan tuntunan Allah Roh Kudus ketika kami akan mempelajari, merenungkan topik yang sangat menarik ini. Kuasailah hamba-Mu, Pendeta Dedi Hiborang, yang akan membantu di dalam diskusi pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan kitab suci dan ayat kitab suci yang menjadi dasar dari diskusi kita diambil dari Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-19 dan 20. Yohanes pasal 2 ayat 19-20 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Demikianlah pembacaan kitab suci yang akan menolong saudara dan saya untuk memberikan kita konteks, memahami topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung kepada narasumber kita, Pendeta Hiborang.
Baik pendeta, sebelum kita akan masuk lebih dalam, ada beberapa pertanyaan sebagai pendahuluan yang perlu kita mengerti dari cerita ini. Pertanyaan pertama, kapan sebenarnya peristiwa Yesus membersihkan bait suci ini terjadi di dalam periode pelayanan Yesus? Baik, berdasarkan Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, peristiwa ini terjadi di awal periode pelayanan Yesus. Ya, di mana ayat ini menyatakan bahwa Yesus pergi ke Yerusalem pada waktu Paskah Yahudi. Nah, ini mungkin terjadi pada tahun pertama pelayanan Yesus. Karena selanjutnya Injil Yohanes itu mencatat bahwa Yesus dan para muridnya pergi ke daerah Yudea dan mulai membaptis orang berdasarkan Yohanes pasal 3 ayat 22 yang kemudian diikuti dengan pelayanannya di Galilea dan di tempat-tempat lainnya. Oh ya, baik. Jadi ini terjadi pada periode awal pelayanan Yesus. Nah, pada waktu Yesus membersihkan bait suci ini, sebenarnya di mana lokasi kejadian ini terjadi? Baik, peristiwa pembersihan bait suci ini terjadi di Yerusalem. Ya. Dan Yesus lakukan ini adalah sebuah kompleks kuil yang terletak di Bukit Sion di tengah kota Yerusalem. Bait suci merupakan pusat keagamaan dan kebudayaan Yahudi dan pada masa itu merupakan tempat yang sakral bagi orang Yahudi karena di sini terdapat tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Allah di antara umatnya sendiri. Oh, oke. Jadi ini terjadi memang di kompleks bait suci. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa saja yang hadir pada waktu Yesus membersihkan bait suci waktu itu? Oke, baik, terima kasih. Dalam catatan Alkitab, dalam kitab Injil ini, ada sekitar 4 golongan yang ada di sana. Sekitar Yesus dan murid-muridnya, lalu ada juga pedagang yang menjual hewan kurban di dalam bait suci, lalu ada para pengelola uang yang melakukan bisnis di bait suci, lalu ada juga yang berikutnya ada orang-orang Yahudi yang hadir di bait suci pada saat itu. Dan ketika Yesus mengusir para pedagang dan pengelola uang di bait suci, orang-orang Yahudi yang hadir di sana terkejut dan bertanya-tanya mengenai tindakan Yesus. Dan sebagian mereka juga ada yang setuju, bahkan ada sebagian juga yang tidak setuju atas tindakan Yesus. Oke, baik, terima kasih pendeta. Nah, ada lagi hal yang mungkin perlu kita tanyakan, yaitu situasi di bait suci pada waktu itu dikatakan sementara ramai. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang yang datang berkumpul di bait suci waktu itu? Ya, memang banyak orang datang ke bait suci oleh karena merupakan satu tempat itu, ada bait suci itu ada merupakan tempat pusat keagamaan dan kebudayaan Yahudi. Dan bait suci itu adalah tempat yang dianggap suci dan penting bagi orang Yahudi karena disinilah terdapat tabut perjanjian yang merupakan melambangkan kehadiran Allah di antara umatnya. Selain itu, di bait suci juga dilakukan berbagai upacara keagamaan, termasuk peribadatan dan kurban-kurban yang ditujukan untuk menghormati Allah itu sendiri. Dan selain itu juga selain itu kegiatan keagamaan di situ di bait suci juga merupakan dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dan para pedagang penjual hewan atau kurban itu sendiri di dalam bait suci dan para pengelola uang melakukan bisnis di dalamnya. Karena itu banyak orang yang datang ke bait suci bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk melakukan transaksi bisnis. Dan para pedagang juga. Itulah sebabnya ketika Yesus mengusir para pedagang dan pengelola uang di bait suci, ia mengatakan bahwa bait suci harus dijadikan sebagai rumah doa bagi semua bangsa dan bukan menjadi tempat bisnis sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Walaupun pendeta sudah sempat singgung tadi, tetapi mungkin perlu ditegaskan kembali, mengapa ada banyak kambing, domba, lembu, dan merpati pada waktu itu? Oke. Pada waktu itu terdapat memang banyak sekali kambing, domba, lembu, bahkan merpati di bait suci. Karena hewan-hewan ini digunakan untuk kurban-kurban yang dilakukan di dalam bait suci. Kurban-kurban ini ditujukan untuk menghormati Allah dan untuk memohon pengampunan dosa-dosa orang-orang Yahudi.
Ya, sebagai contoh pada Paskah Yahudi, umat Yahudi membawa kurban Paskah yang terdiri dari seekor anak domba jantan yang disembelih di bait suci sebagai peringatan untuk pembebasan dari perbudakan di Mesir. Baik, ya. Tadi pendeta sempat singgung tentang perdagangan. Nah, sebenarnya apa yang diperjualbelikan? Lalu untuk kegiatan apa kira-kira yang terjadi di bait suci ini? Oke. Ya, para pedagang yang menjual hewan-hewan ini di bait suci kemungkinan besar telah mendapatkan izin dari para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, dan mereka mungkin membayar biaya sewa kepada bait suci dan khususnya dari pihak yang mengelola bait suci itu sendiri. Namun Yesus marah karena mengubah bait suci menjadi tempat bisnis perdagangan yang bertentangan dengan tujuan yang sebenarnya sebagai rumah doa bagi semua bangsa. Oleh karena itu Yesus mengusir para pedagang dan mengembalikan bait suci ke fungsi yang sebenarnya. Ya, oke, baik. Jadi inilah kira-kira situasi yang terjadi ya pada waktu itu, mengapa ada orang banyak, mengapa juga banyak pedagang, lalu apa yang diperdagangkan. Ini menolong kita untuk memahami bahwa cerita ini ternyata di dalam konteks Hari Raya Paskah, di mana orang datang memperjualbelikan hewan yang menjadi korban, dan di sinilah Yesus datang untuk menyucikan atau membersihkan bait suci itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, ada kata-kata dari Yesus ketika dia katakan ya, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Apa sebenarnya maksud Yesus ketika dia mengutarakan hal ini, pendeta? Baik, ketika Yesus mengatakan, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, maksudnya adalah bahwa bait suci yang merupakan tempat suci di mana Allah dianggap bersemayam, seharusnya digunakan untuk kegiatan keagamaan dan bukan digunakan sebagai tempat bisnis dan perdagangan. Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa dia menentang praktek perdagangan dan bisnis yang terjadi di bait suci. Karena hal tersebut merusak kehormatan dan keheningan tempat suci tersebut. Bait suci harus dipertahankan ya, sebagai tempat di mana orang-orang dapat mencari dan berdoa kepada Allah. Bukan sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan. Selain itu juga, dengan mengatakan rumah Bapakku, Yesus mengungkapkan bahwa bait suci adalah tempat suci yang diberkati oleh Allah dan harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, dengan tindakannya yang mengusir para pedagang dan pengelola uang di dalam bait suci, Yesus ingin memulihkan kehormatan dan martabat bait suci sebagai tempat yang suci, yang diberkati oleh Allah dan menunjukkan bahwa Dia sebagai anak Allah memiliki kuasa untuk membersihkan rumah Bapaknya dari segala yang tidak layak dan tidak pantas. Baik. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi inilah makna di balik kata-kata Yesus tersebut. Dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan, pendeta. Saya yakin kita masih semakin terus bersemangat untuk masuk mempelajari lebih dalam. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah merombak bait Allah, diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 12 sampainya yang ke-25. Dan mari kita kembali lagi kepada narasumber kita. Pendeta Hiborang, di dalam ayat 17 di sana dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
Nah, apa maknanya ketika Yohanes menulis kata-kata ini? Bagaimana menurut pendeta? Oke, baik. Ketika Yohanes menulis bahwa maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Maksudnya adalah bahwa ucapan dan tindakan Yesus saat mengusir para pedagang dan pengelola uang dari bait suci merupakan bukti cintanya yang besar terhadap rumah Allah. Nah, kutipan tersebut berasal juga dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 10, di mana Raja Daud mengekspresikan rasa sakit hatinya dan keinginan untuk bertekun di dalam rumah Allah. Dalam konteks peristiwa di bait suci, kutipan ini menunjukkan bahwa Yesus sangat mencintai rumah Allah. Dan ia sangat prihatin melihat bahwa tempat suci ini disalahgunakan dan diubah menjadi tempat bisnis dan perdagangan. Ya. Maka ketika murid-muridnya mengutip kutipan ini atau mengingat kutipan ini, mereka menyadari bahwa Yesus mengusir para pedagang dan pengelola uang dari bait suci karena ia sangat mencintai rumah Allah dan ingin membersihkannya dari segala sesuatu yang tidak layak. Selain itu, kutipan ini juga menunjukkan bahwa Yesus siap menanggung akibat dari tindakannya tersebut karena cintanya kepada Allah dan rumahnya sangat besar sehingga ia rela menderita dan bahkan mati untuk memuliakan bait suci dan memenuhi kehendak Allah. Oh, baik, luar biasa. Jadi inilah ya kecintaan Yesus kepada rumah Allah atau bait Allah itu. Nah, kalau kita maju terus ke ayat 18, di sana kita lihat orang Yahudi meminta tanda daripada Yesus. Nah, mengapa mereka meminta tanda ini dari Yesus? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, hal ini mungkin terjadi karena tindakan Yesus yang mengusir para pedagang dan pengelola uang di bait suci. Merupakan tindakan yang sangat berani dan menantang otoritas keagamaan yang berkuasa pada saat itu. Orang Yahudi yang meminta tanda dari Yesus kemungkinan ingin memastikan bahwa tindakannya tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada kuasa yang sah dan yang diakui. Sudah tentu. Selain itu, dalam agama Yahudi, tanda atau mujizat merupakan bukti bahwa seseorang memiliki kuasa dan otoritas yang berasal dari Allah. Dengan meminta tanda dari Yesus, orang Yahudi mungkin ingin memastikan bahwa tindakannya bukan hanya berasal atau berdasarkan keberanian atau keinginan pribadi, tetapi juga didukung oleh kuasa dan otoritas yang berasal dari Allah. Namun perlu dicatat bahwa dalam kitab Injil Yohanes, permintaan tanda dari orang Yahudi seringkali disertai dengan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap Yesus dan ajarannya. Sebagai contoh dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-30, orang Yahudi meminta tanda dari Yesus setelah ia menerima atau memberikan 5.000 orang untuk makan, tetapi kemudian mereka menolak ajarannya. Nah, sehingga permintaan tanda dari orang Yahudi dalam Yohanes pasal 2 ayat 18 tadi mungkin juga mencerminkan keraguan mereka terhadap Yesus sebagai Mesias itu sendiri dan otomatis ingin mengakui pengajaran Yesus yang sah tersebut. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Dan sekarang pertanyaan kita adalah sehubungan dengan bait Allah ini yang menjadi pusat kontroversi antara Yesus dan para pemimpin agama. Nah, berapa lama sebenarnya bait Allah ini dibangun menurut sejarah? Oke, baik, terima kasih. Bait suci di mana mereka berada saat itu adalah bait suci yang biasa disebut bait suci kedua yang dibangun setelah kembalinya orang-orang Yahudi dari Babel karena diperbudak di sana. Nah, bait suci ini mulai diperbaiki
atau dibangun kembali oleh Herodes Agung pada tahun ke-18 pemerintahannya, yaitu 16 tahun sebelum kelahiran Yesus. Bagian utama Bait Allah diselesaikannya dalam waktu 9,5 tahun. Tetapi Bait Allah ya dengan bangunan luarnya belum sepenuhnya selesai pada masa juru selamat kita. Herodes terus menghiasinya dan menyempurnakan bahkan hingga masa Agripa. Karena Herodes mulai membangun kembali Bait Allah 16 tahun sebelum kelahiran Yesus, dan karena apa yang disebutkan di sini terjadi pada tahun ke-30 dari zaman Yesus, maka waktu yang digunakan untuk membangun Bait Allah ini adalah 46 tahun. Oke, baik. Jadi itulah kira-kira keterangannya yang boleh menolong kita untuk memahami sejarah waktu yang dibutuhkan. Nah sekarang mengapa Yesus menyamakan dirinya dengan Bait Allah? Dia sepertinya menyamakan dirinya dengan Bait Allah dalam cerita ini. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21 mengatakan, hancurkanlah Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya atau akan mengangkatnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Yesus menyamakan dirinya dengan Bait Allah. Nah, kita perlu lihat dulu hal yang pertama, yaitu pernyataan Yesus ini mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pusat hidup rohani itu sendiri. Seperti Bait Allah yang menjadi pusat ibadah bagi umat Yahudi. Dalam pandangan Yesus, hubungan dengan dirinya menjadi pusat dari kehidupan rohani dan pengalaman spiritual. Kedua, pernyataan ini juga mungkin dimaksudkan sebagai tanda bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan, yang akan membangun kembali Bait Allah. Dalam kitab Yehezkiel misalnya dijelaskan tentang Bait Allah yang akan dibangun kembali oleh Mesias yang akan datang. Dan poin yang ketiga, pernyataan ini juga didapat atau dimaknai sebagai tanda kekuasaan dan kuasa ilahi Yesus. Yesus dalam pernyataan menyiratkan bahwa memiliki kuasa untuk membangun kembali Bait Allah dalam 3 hari jika bait itu dihancurkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi yang sama dengan Bapa di surga. Oke. Jadi luar biasa ya, ada 3 makna ucapan Yesus mengapa dia menyamakan dirinya sama dengan Bait Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya akan kita lihat tentang hubungan antara tanda, lalu kemudian juga bagaimana kita sebagai orang percaya. Apakah kita layak meminta tanda sama seperti orang Yahudi pada zaman dahulu meminta tanda? Kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Hiborang, setelah pesan-pesan rohani yang berikut ini. Masih bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Inside Growth. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, kita menyoroti kisah ketika Yesus menyatakan bahwa dia akan merombak Bait Allah dan dalam 3 hari dia akan mendirikannya kembali. Dan ini merupakan tanda Yesus yang kedua. Nah, pendeta, sehubungan dengan tanda kita melanjutkan. Banyak orang yang percaya kepada Yesus oleh karena tanda-tanda yang diadakannya. Kita bisa baca itu di dalam Alkitab. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah percaya karena tanda mujizat itu adalah dasar yang kuat dan aman bagi orang Kristen? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, dalam kitab Injil Yohanes
banyak orang yang percaya kepada Yesus karena tanda-tanda yang diadakannya. Dalam pasal 2, misalnya dijelaskan bahwa banyak orang percaya kepadanya setelah melihat mujizat yang dia lakukan, khususnya di bait suci. Begitu pula dalam pasal 4, banyak orang percaya kepadanya setelah melihat mujizat penyembuhan seorang anak yang sakit. Namun, perlu dicatat bahwa percaya karena tanda mujizat bukanlah dasar iman yang kuat. Yesus sendiri menekankan bahwa iman yang kuat harus didasarkan pada kebenarannya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dan bukan hanya pada tanda-tanda yang diadakannya. Selain itu juga, dalam Injil Yohanes sendiri dijelaskan bahwa banyak orang yang hanya percaya karena tanda-tanda atau mujizat yang diadakan Yesus, namun tidak memahami makna yang lebih dalam dari tanda-tanda tersebut. Ya, contohnya dalam pasal yang ke-6, ada banyak orang yang mengikuti Yesus karena mujizat di mana Yesus memecahkan roti. Namun kemudian meninggalkannya karena tidak memahami makna yang lebih dalam dari tanda tersebut. Dalam pandangan Kristen, kepercayaan yang kuat harus didasarkan pada pengenalan akan Kristus sebagai Juru Selamat yang terwujud dalam kesadaran akan dosa, pertobatan, dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, jadi itu adalah dasar yang kuat ya. Ya, jadi kita sudah lihat contoh di dalam Alkitab di mana tadi kita sudah sebutkan orang-orang yang di Yohanes pasal 6 ketika mereka mengikuti Yesus hanya dengan dasar oleh karena tertarik melihat tanda-tanda mujizatnya, pada akhirnya mereka meninggalkan Dia. Nah, ini kiranya boleh menjadi perenungan kita bahwa tanda mujizat mungkin bisa saya katakan tidak selalu dapat membuat orang bertobat. Dan ini adalah contohnya di Yohanes pasal 6. Nah, masih berhubungan dengan tanda, pendeta. Ada banyak sekarang ini orang yang katanya menyebut diri mereka sebagai evangelis, ya, pembicara, bahkan yang mengatakan bahwa mereka membawa kesembuhan ilahi. Ada banyak yang melakukan tanda mujizat dan melakukan ini di dalam nama Yesus, mengklaim bahwa ada kebenaran pada mereka, atau mereka yang benar. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini menurut pendeta? Di zaman Yesus juga memberikan amaran ya tentang pertunjukan mujizat palsu dan tanda-tanda palsu di akhir zaman. Contohnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24. Yesus mengatakan sebab akan muncul nabi-nabi palsu yang akan menunjukkan mujizat dan tanda-tanda palsu untuk menyesatkan. Jika mungkin orang-orang yang terpilih sekalipun. Dalam konteks ini, Yesus mengingatkan bahwa banyak orang akan datang dan mengaku sebagai penebus atau pemimpin rohani. Dan mereka akan melakukan tanda-tanda dan mujizat yang mengecohkan banyak orang. Namun, Yesus menekankan bahwa tanda-tanda ini bukanlah indikator yang benar dari kebenaran dan keilahian. Sebaliknya, kebenaran harus diuji melalui pengajaran dan doktrin yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Dalam pasal-pasal yang lain juga, contohnya dalam Perjanjian Baru, seperti dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 9-10, juga disebutkan tentang adanya tanda-tanda dan mujizat palsu yang akan dilakukan oleh antikristus pada akhir zaman. Oleh karena itu, sebagaimana diingatkan oleh Yesus, kita harus selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan perlu berhati-hati terhadap tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu yang mungkin muncul di akhir zaman. Jadi harus hati-hati. Harus berhati-hati ya pendeta, bahwa tidak selamanya seorang yang kemudian menggunakan nama Yesus
bahwa Yesus ada di belakang kuasa yang dipertunjukkan itu. Nah, ini akan sangat menolong saudara dan saya ketika mempelajari tentang bagaimana tanda-tanda bukan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk menentukan kebenaran. Nah, pendeta, apakah ada nasihat dari tulisan yang diinspirasikan yang mungkin juga boleh menjadi inspirasi bagi kita sehubungan dengan peristiwa ini, yaitu peristiwa ketika Yesus membersihkan bait suci? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, ada dalam sebuah buku, ya, dalam Spirit of Prophecy jilid 2, halaman 123 dikatakan bahwa seluruh imamat didirikan untuk mewakili karakter dan karya Kristus sebagai pengantara. Dan seluruh rencana penyembahan korban adalah sebuah pertanda kematian juru selamat untuk menebus dunia dari dosa. Tidak akan ada lagi korban, bakaran, dan darah binatang ketika peristiwa besar yang telah mereka nantikan selama berabad-abad telah digenapi. Bait suci adalah milik Kristus. Pelayanan dan upacara-upacaranya menunjuk langsung kepadanya. Bagaimana perasaannya ketika ia mendapati bait suci itu dicemari oleh roh ketamakan dan pemerasan, menjadi tempat perdagangan dan lalu lintas. Nah, ketika Kristus disalibkan, tabir bagian dalam bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Peristiwa ini menandakan bahwa sistem upacara persembahan korban telah berakhir untuk selama-lamanya. Bahwa satu korban yang agung dan terakhir telah dipersembahkan di dalam anak domba Allah yang disembelih untuk dosa dunia. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa alasan mengapa Yesus bertindak dengan keras, ya, oleh karena tadi pendeta sampaikan melalui sebuah kutipan dari tulisan yang diinspirasikan bahwa bait suci ini harusnya menjadi peragaan di mana rencana keselamatan itu akan dilakukan oleh Allah melalui sistem pengorbanan. Tetapi sekarang telah dikotori, dicemari oleh ketamakan dan pemerasan. Itu sebabnya mengapa Yesus bertindak dengan keras. Begitu ya pendeta? Iya. Ya. Baik, terima kasih pendeta, dan pendalaman kita ini sungguh sangat menarik. Namun pada kesempatan ini kita akan melihat rangkuman atau bisa kita katakan kesimpulan, closing statement dari pembahasan kita yang boleh dibagikan oleh hamba Tuhan Pendeta Hiborang sehubungan dengan topik yang kita angkat, yaitu Yesus merombak bait suci. Disilakan pendeta. Baik, ada dua yang boleh saya sampaikan sehubungan dengan topik kita pada saat ini. Adalah yang pertama, jadikan rumah Tuhan sebagai tempat di mana kita rindu bertemu dengan Juru Selamat. Menyampaikan permohonan kita, menyampaikan keluh kesah kita, dan mengharapkan berkat dari surga. Dan yang kedua, yang paling penting adalah percayalah kepada Tuhan dengan iman yang ada, yang Tuhan karuniakan bagi kita. Karena melalui iman kita bisa diselamatkan dan bukan melihat tanda-tanda. Karena nanti tanda akan Tuhan tunjukkan malakala Dia datang. Tapi saat ini kita perlu memiliki iman sebagai dasar kita untuk mempercayai Allah yang ada di surga. Terima kasih pendeta, luar biasa kita sudah mendengarkan kesimpulan dari topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan bolehkah pendeta Hiborang berdoa untuk diskusi kita dan juga mendoakan sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Disilakan. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kasih karunia yang kami rasakan pada saat ini. Di mana kami boleh mendalami satu seri pembahasan pada saat ini yang dapat mengubah hidup kami, di mana kami akan tetap terus mencari Tuhan di rumah Tuhan dan menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat di mana kami mencari berkat dan mencari juru selamat kami. Dan terima kasih juga kami boleh menumbuhkan iman harap kami, di mana kami akan tetap terus percaya kepada Tuhan, bahkan sampai Tuhan datang. Kami berdoa bagi para sahabat-sahabat dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan akan menjamah hati mereka, memberkati mereka agar mereka tetap setia kepada Tuhan dan tetap terus mencari Tuhan di dalam kondisi mereka yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa
Semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Octavianus Siborang. Terima kasih Pendeta Sama-sama. yang sudah berbagi berkat rohani, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Pendeta dan keluarga di dalam pelayanan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan juga kepada sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan dari Cornelius Media. Kita percaya kita akan bertumbuh bersama ketika kita mempelajari, mendalami, dan merenungkan firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.